Shalom. Bapak saya semua bersuka cita malam hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita sungguh sangat baik. Lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak saudara, kita sampai di bab terakhir dari buku Stronger. Sekali lagi saya mau ulangi, Bapak Ibu, kita punya 4 buku ya. Saya sudah siapkan ya untuk dasar supaya kita jadi Kristen bukan cuma pokoknya. Terus pokoknya percaya aja wis. Gak tahu apa-apa ya. Tapi dengan lewat buku Deeper kita tahu dasar rohani kita. Dasar teologi yang bentuknya akar. Jadi pohon rohani kita gak gampang tumbang. Yang kedua adalah dalam bentuk batang, yaitu adalah Stronger. Kita bertumbuh dalam komunitas, dalam gereja yang sejarahnya jelas. Dalam nilai gereja yang jelas. Jadi Bapak Ibu kalau baca buku Stronger, kita jelas DNA-nya itu apa. Visi misinya itu apa? Supaya kalau kita bergerak bersama-sama, kita mencapai tujuan. Nanti buku ketiga adalah Fruitful dan Liveful, yaitu berbuah dan berdaun. Yaitu mengajar kita semua untuk melayani Tuhan. Ya, Ibu saudara, kita bukan penonton, tapi kita semua murid Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah hire, ya, itu berbicara mengenai kepemimpinan. Jadi kalau kita mimpin nanti harus seperti apa yang rohani, pemimpin rohani. Sehingga gereja kita dapat bertumbuh. Bapak Ibu, untuk mencapai kita ini bisa bertumbuh, gereja kita maju, dibutuhkan pemimpin yang rohani. Pemimpin yang apa Bapak Ibu saudara? Rohani. Kalau enggak is. Bapak Ibu saudara, kemarin saya khotbah doa pagi mengenai perjalanan Paulus di Kisah Rasul 20. Ya. Kisah Rasul 20 itu Paulus cerita kepada jemaat Efesus karena dia tahu dia bakal meninggal di Yerusalem. Orang yang dekat Tuhan itu tahu masa depan. Ya, kalau hari ini kita khawatir masa depan, takut masa depan, kita harus semakin dekat sama Tuhan. Paulus itu tahu, dia berangkat di Yerusalem, nanti dia nggak akan pulang. Dia akan mati di sana. Lalu dia ngomong sama jemaat Efesus, dia cerita sama jemaat Efesus, ya, bahwa perjalanannya rohani itu seperti apa, pelayanannya seperti apa. Yang pertama di Kisah Rasul 20 dimulai dengan rendah hati. Ya, Paulus start humble. Kalau kita mau melayani siapapun kita, ayo kita mulai dengan rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita bisa melayani. Bapak besar, jangan lupa Paulus ini doktor teologi. Bagi dia ayat firman itu hafal di kepala. Tapi begitu dia masuk ke Kristen, dia mulai melayani, dia belajar dulu. Ya, di Yerusalem, 3 tahun di Arab. Baik, misalnya kalau baca Kisah Rasul, dia belajar 3 tahun di Arab tentang kekristenan. Dan terus dia belajar. Yang kedua Bapak Ibu, dalam kesaksian Paulus kepada jemaat Efesus supaya kuat, satu, start humble. Mulai pelayanan itu dengan rendah hati. Yang kedua, bertahan dalam kesetiaan, stay faithful. Bapak Ibu saudara, dia nggak lalai dalam tugas-tugasnya. Ya, banyak orang kalau sudah pelayanan, dulu awal-awal pelayanan semangat, di tengah tugas-tugasnya dia lalai. Ayo kita jadi hamba yang baik dan setia. Paulus ngomong nggak lalai. Aku beritakan Injil sama orang Yunani, sama orang Yahudi, aku nggak lalai. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, finish strong. Paulus tahu dia akan berakhir, tapi dia ngomong, aku tawanan roh. Ya, Bapak Ibu, kalau kita waktu awal pelayanan dibentuk pertama hatinya. Kalau hati kita nggak dibentuk, kita nggak akan jadi pelayan. Ya, kita akan jadi sombong. Pertama yang dibentuk waktu pelayanan itu hatinya. Yang kedua yang dibentuk waktu pelayanan, di tengah pelayanan adalah kesetiaannya. Disiplin rohani itu penting. Sehebat apapun kita, puluhan tahun kita yang melayani, tapi kalau kita nggak berdoa kuat, firman kuat, kita akan jatuh. Dan yang ketiga, roh yang kuat. Bapak Ibu, Paulus di akhir hidupnya, dia ngomong 2 Korintus 4:16, jasmaninya semakin merosot, batinnya semakin kuat. Kalau kita di akhir pelayanan kita, di akhir hidup kita, roh kita harus lebih kuat dari jasmani kita. Ini pesan Paulus ya. Karena itu Bapak Ibu ya, kalau kita semua hamba Tuhan, salah satunya buku keempat, spiritual leaders itu penting.
kalau mau gereja maju harus ada banyak pemimpin rohani yang kuat, yang nggak lalai dalam tugasnya. Dan dia boleh mentransferkan roh yang kuat, supaya banyak orang dimenangkan. Yang mau kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Untuk kuat, maka kita masuk ke bab kelima, stronger. Ya, stronger itu semakin kuat. Ya, ini basic ya. Di Batang itu kita bertumbuhnya cepat apa enggak ya di sini. DNA gereja, visi gereja, dan terakhir ya tempat pertumbuhan. Gereja adalah tempat pertumbuhan. Baik saudara, komunitas itu penting sekali untuk kita bertumbuh. Ya, kita buka sama-sama bab terakhir kita ya, untuk komunitas kita bertumbuh. Ya, kita baca Kisah Rasul 2:46 sampai 47. Saya mohon bantuannya Pak Pendeta Yamin Utomo untuk membacakan untuk kita semua. Kisah Rasul 2 ayat 46 dan 47. 2, 46, 47 demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Terima kasih Pak. Jadi gereja itu adalah tempat bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Komunitas. Banyak orang beranggapan kalau mereka tidak memerlukan sebuah komunitas. Mereka merasa kalau mereka hidup sendiri, mencukupi kebutuhan mereka sendiri, berdiri sendiri tanpa membutuhkan orang lain dalam kehidupan mereka. Tetapi tahukah Anda kalau bahkan Tuhan itu yang menciptakan seluruh dunia ini adalah Allah yang juga berkomunitas. Ya, karena itu disebutnya Tritunggal. Ya, Bapak Saudara. Allah yang menciptakan kita adalah Allah Tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang selalu bekerja bersama-sama, memiliki arah tujuan yang sama. Ya, hakikatnya sama. Allah memiliki peranan yang berlainan, namun tetap merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu 1 Yohanes 5 ayat 7 berkata, sebab ada 3 yang memberi saksi, ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Lalu Kejadian 1:26, ya Bapak Ibu, marilah kita, ini ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi itu gak salah ketik. Memang dalam bahasa aslinya itu bentuknya jamak. Ya, ini menunjukkan Tritunggal, komunitas. Allah selalu berada dalam komunitas, dan jika Allah saja memiliki komunitas, apa yang membuat kita merasa kalau kita ini nggak perlu komunitas dalam hidup kita? Ya. Apa yang membuat kita merasa kuat tanpa komunitas? Besar apa sih arti komunitas? Komunitas itu adalah kehidupan bersosialisasi, ya, berasosiasi dengan sesama. Yang kedua, komunitas itu adalah seorang yang saling bertanggung jawab satu sama lain. Jadi Bapak Ibu, gereja yang mati itu gereja yang cuek. Kalau kita semua sudah cuek, gak peduli orang mau jatuh, gak mau apa, itu kita mati. Gimana caranya kita kuat? Dibentuk dalam bentuk komunitas, ya, yang peduli dan saling tanggung jawab satu sama lain. Jemaat doakan gembala, gembala doakan jemaat, ya, tim praise and worship doakan jemaat, multimedia tim, semua berjuang untuk sama-sama bertumbuh. Di situ kita bertumbuh dalam komunitas. Dengan definisi di atas, maka kita bisa memahami bahwa komunitas juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena dalam komunitas akan ada pihak lain yang berasosiasi dengan kita. Jadi menyatu, berasosiasi, dan bahkan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Mereka akan mendukung pertumbuhan kita dalam komunitas itu, sekaligus memastikan kalau kita akan menghasilkan sesuatu bagi komunitas tersebut. Ya, jadi makanya Bapak Ibu, orang kalau nggak dalam komunitas itu bahaya. Bahaya, ya. Makanya pemimpin rohani itu kenapa? Kalau jatuh itu parah, karena hamba Tuhan itu bingung punya komunitas sama siapa. Makanya sekarang dibentuk kan komunitas hamba-hamba Tuhan, supaya ada komunitasnya, supaya kuat. Bahaya Bapak Ibu kalau sendirian, itu bahaya.
Sama seperti sebuah benih ditanam di dalam lingkungan, maka lingkungan itu akan menentukan buah seperti apa yang dihasilkan oleh benih tersebut. Jika lingkungannya baik, maka benih itu akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan jika lingkungan itu buruk, maka benih itu mungkin tidak akan berbuah, bahkan mati. Ya, ini sama ilustrasi yang nabur di jalan, di semak, di tanah berbatu, keras-keras semua nggak bertumbuh. Ya, Komsel, komunitas yang bertumbuh. Ya, Anda diciptakan oleh komunitas. Tadi kita baca ya, Tuhan Yesus itu berkomunitas. Ya, Allah Tritunggal itu berkomunitas. Ya. Jadi kita juga harus berkomunitas. 1 Yohanes 1 ayat 3. Mari Pak Pendeta Yamin membacakan kepada kita. 1 Yohanes 1 ayat 3. Bapak Ibu, hari ini adalah bab terakhir buku Stronger. Ya, Jumat depan kita Jumat Agung. Setelah itu kita kembali ke doa malam. Ya, sudah disiapkan hamba-hambanya luar biasa. Ya, termasuk Bapak Samuel Sianto, ya, Ibu Vera, ya, akan melayani bersama dengan kita di doa malam. Ya, mari Pak, silakan Pak. 1 Yohanes 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Amin. Di pihak lain, Allah juga memberikan kita komunitas lain di dunia. Ya, kita berkomunitas apa aja bentuknya ya. Pertama itu keluarga. Bapak Ibu, komunitas yang paling penting di dalam hidup kita itu pertama keluarga. Ya. Ayo buat keluarga kita komunitas yang rohani. Kalau kita tidak fokus sama keluarga, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup kita. Nanti kita kehabisan waktu. Karena itu Tuhan ciptakan komunitas pertama itu apa Bapak Ibu? Keluarga. Ya. Di mana orang tua kita? Di mana anak kita? Ya. Di mana saudara-saudara kita? Ayo kita jadi berkat. Pertama di keluarga. Ya. Memang komunitas keluarga ini yang menentukan nilai-nilai hidup kita. Makanya susah kalau bongkar kebiasaan keluarga. Ya. Selanjutnya ada komunitas lain, yaitu komunitas teman, tetangga, komunitas hobi, lain-lainnya ya. Saya lihat di Facebook ada komunitas nama Agus. Ya. Saya nggak tahu Pak Agus ikut nggak ya Pak Agus ya. Komunitas nama Budi, seluruh Indonesia. Komunitas itu macam-macam, Pak. Misalnya mobilnya apa? Ya. Mobilnya Grand Livina masuk komunitas Grand Livina. Mobilnya Alia Agea, ada komunitasnya sendiri. Terus selalu cari kesamaan. Ini menunjukkan manusia itu sebenarnya butuh komunitas. Ya. Wah, banyak komunitas. Pabrik apa? Wah, semua kumpul komunitasnya pabrik itu. Ya, entah itu pabrik karton, pabrik makanan, semua ada komunitasnya. Ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa kok kita berkomunitas? Sebenarnya komunitas ini dibutuhkan oleh manusia. Tapi kalau salah komunitas, kehilangan jati diri. Kita nggak bisa tahu apa yang Tuhan mau. Karena itu butuh komunitas yang sehat. Bapak Ibu, satu kali ya, ada Raja Wali itu bertelur. Dan telur Raja Wali itu nggak sengaja ditemu manusia. Manusia yang nemu telur Raja Wali ini nggak tahu itu telur Raja Wali. Pikir ayam. Dikira telur ayam. Nah, dia ambil itu ketemu. Dia taruh di peternakannya, ya, ayam, sama ayam di rami. Dia nggak tahu kan jumlahnya berapa. Ayam itu nggak bisa ngitung, bisa telurnya berapa ya. Makanya sering kali kalau saya sama istri saya ke Malang, ya, kita punya ayam di sana. Wah, kita ambil 1 digoreng, 2 digoreng, ya, nggak tahu. Lalu ini Raja Wali dikasih telur Raja Wali di ayam itu, di rami menetas. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Raja Wali itu lihat induknya ya, dia belajar makan cacing kayak ayam ya. Ayam cuma bisa terbang 1 meter, dia cuma terbang 1 meter. Satu kali ada Raja Wali besar di langit, bunyi ya. Raja Wali itu bunyi keras.
dia lihat, wah gagah sekali. Begitu lihat dia gagah sekali, induknya ngomong, dibawa ke sayapnya, bahaya, 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 dikumpulkan. Raja Wali lihat Raja Wali, tapi takut. Maka seumur hidupnya dia tumbuh kembangnya sebagai ayam. Boleh modelnya Raja Wali, tapi hidupnya jati dirinya ayam, penakut. Dia nggak akan pernah mencapai potensi Raja Wali kalau dia nggak akan terbang, nggak akan hidup, nggak bersama dengan Raja Wali. Bapak Ibu, kita semua kalau kita ini komunitasnya orang dunia, kita akan gaya hidupnya dunia. Kita akan cara berpikirnya dunia. Padahal kita adalah anak Allah yang maha tinggi. Kita nggak akan pernah sampai potensi yang Tuhan mau kalau komunitas kita itu cuma segini-segini aja. Padahal Tuhan beri kita kuasa untuk menaklukkan segala kuasa gelap. Untuk menaklukkan segala sakit penyakit waktu kita memberitakan Injil. Waktu kita menghadapi segala takut, Tuhan yang dahsyat beserta dengan kita. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang dahsyat. Karena itu identitas itu penting. Kenapa kok kita mulai dengan visi gereja, kita mulai dengan sejarah gereja, biar kita tahu siapa diri kita, siapa Tuhan dalam hidup kita, kita ini siapa. Bapak Ibu, paling gampang identitas itu dipermainkan oleh iblis. Ya, iblis suka ngomong manusia itu sampah, manusia itu gak berguna, manusia itu gak bisa apa-apa. Padahal Alkitab berkata, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkati apa? Berkuasalah atas seluruh bumi. Kita ini punya kuasa. Yang percaya katakan amin. Ya, tapi iblis tahu, dikacaukanlah mindset kita. Kita gak berguna, gak bisa apa-apa, dari keluarga yang gini, dari keluarga yang gitu. Wah, iblis cari celah terus. Sampai kita yang harusnya Raja Wali jadi ayam. Senggol kanan kiri katakan, ojo jadi ayam, jadi Raja Wali. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Sekali lagi, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Bapak Ibu, kalau Raja Wali lihat badai, dia tenang. Dia bukan menjauhi badai, tambah dia menerobos badai. Itu Raja Wali. Tapi kalau ayam baru dengar berita, cit gitu ya, atau apapun, auman singa dan sebagainya, dia sudah lari terbirit-birit. Ayo kita punya mental, ya, karena kita mengenal Tuhan kita, ya, kita punya mental Raja Wali. Lihat badai, tetap tenang, karena kita tahu kita bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Ya, kalau saya nyanyi lagu ini saya sambil nangis, Pak Saudara ya. Kita nggak bisa menghindari badai, tapi kita harus tahu siapa yang beserta dengan kita. Ya, di komunitas kesaksian itu penting. Kenapa? Karena ini, ketika kita tahu rekan kita punya masalah, dia menghadapi tenang, kita pasti bingung. Kok bisa orang ini tenang? Karena itu butuh rohani yang bertumbuh, kuat. Komunitas kita itu menentukan iman kita. Komunitas kita itu menemukan jati diri kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini seorang orang tua, masa biarkan anak Anda kelaparan? Pernah Bapak Ibu? Biarno anakku kelaparan, enggak apa-apa lah. Sekali-sekali lah. Pernah Bapak Ibu? Enggak pernah. Bahkan kalau bisa kita nggak makan, anak kita makan. Wah, apa yang dijual supaya anakku makan? Lah,
Kita ini anak Allah loh Bapak Ibu. Kenapa kok kita ini khawatir? Lupa ya kalau kita ini anak Allah. Jangan doakan kiri kanan. Lupa ya kamu anak Allah. Kalau kita anak Allah, Bapak kita pasti memberi yang terbaik. Bapak di dunia nggak mungkin anaknya minta roti dikasih batu. Ini nak batu lebih enak dari roti, kelatak-kelatak. Nggak mungkin anak di dunia, Bapak di dunia, Pak minta telur Pak. Ini kayak jengking lucu ini. Nggak mungkin. Ya, jadi nggak mungkin Tuhan ngasih yang buruk dalam hidup kita. Apapun musimnya, identitas itu penting. Kalau kita ingat anak Allah, Bapakku ini nggak mungkin membiarkan aku sendiri. Bapakku ini nggak mungkin nggak melihara aku. Ini mentalitasnya yang harus kita bangun. Ya, karena itu Bapak Ibu kita punya komunitas, jangan komunitas yang takut, tapi komunitas yang beriman. Nah, karena itu komunitas itu yang kedua Bapak Ibu ya. Di sini A1 Anda diciptakan oleh komunitas. A2 Komsel itu sebagai wadah untuk bertumbuh. Bertumbuh itu apa Bapak Ibu? Bertumbuh itu ngubah mindset. Ciri komunitas yang baik adalah komunitas berdasarkan kebenaran. Karena komunitas itu ngubah cara berpikir kita. Ya. Kalau kita kumpul sama orang yang berdosa, maka kita lama-lama merasa dosa itu gak apa-apa. Tak apa-apa lah. Semua juga gitu kok. Ya. Tapi begitu kita masuk ke komunitas yang berusaha hidup suci. Salah ini. Ini salah. Kayak misalnya ngeri ya, saya ngobrol sama Pastor Yoel Sianto di Malang. Bapak Ibu di Universitas di Malang, salah satu universitas terbesar di Malang. Bapak Ibu kalau ke Malang pasti tahu nama universitas itu. Itu basisnya LGBT. Basis, Pak, luar biasa gimana? Jadi Bapak Ibu kalau ngirim anak Anda sekolah luar kota harus tahu baik-baik sekolahnya gimana ya, reputasinya gimana ya. Terutama tanamkan iman sejak kecil. Oh, sekarang itu hal yang kayak biasa, dibuat biasa. Iblis itu pintar Pak. Ya hamba Tuhan jatuh. Oh gak apa-apa hamba Tuhan jatuh dikit. Nah ini. Pelayan Tuhan ya, melayani tetap, selingkuh tetap. Melayani tetap, mabuk tetap. Ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Salah satu hamba Tuhan cerita sama saya. Dia anaknya gembala. Ya. Dia ngomong, aku kalau Sabtu, dulu ini ya, Sabtu, pub, night club sampai jam 3, jam 4 pagi. Habis gitu jam 6 pelayanan. Main musik. Ya. Di gerejanya. Gak apa-apa, tenang aja. Tuhan lo baik sama aku. Siapa yang bilang gitu? Sudah Mbak Tuhan ingatkan kamu ya, kamu kalau gak berhenti, Tuhan yang hukum kamu sendiri. Siapa? Kamu hamba Tuhan tamu, aku anak gembala. Apa yang terjadi Pak Ibu? Waktu dia kerja, tangannya ini masuk mesin. Wah berdarah-darah habis Pak. Akhirnya cuma tinggal 2, tangan kirinya tinggal 2, pemain bass Pak Ibu. Jadi dulu mainnya bagus, tapi dia suka itu. Wah aku mainnya bagus, masa aku akan didepak gak iso pelayanan mana? Iso. Tangannya kena mesin. Tinggal 2 jarinya. Tapi dia tetap belajar pelayanan. Mainnya nggak sebagus dulu. Tapi dia sadar. Tidak bisa Bapak Ibu kita campur. Pelayanan iya, dosa iya, jalan terus. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu, ya Bapak Ibu, Tuhan itu cinta orang berdosa. Tapi Tuhan benci dosa. Jadi gereja itu kalau sikapnya sama dosa gimana? Tidak apa-apa orang berdosa datang. Tapi kita harus keras sama dosa. Tidak bisa. Kalau dosa harus berhenti. Kita jangan kompromi. Komunitas kita membentuk pola pikir kita. Kalau kita kumpul sama orang suka dosa, kita akan biasa dosa. Tapi kalau kita kumpul sama orang yang suka baca firman, lama-lama firman itu seperti cermin. Iya yo, aku suka bohong. Aku harus bertobat. Kita di komunitas ini kita mikir, oh iya ya, gak boleh sakit hati itu gak boleh. Gak ada untungnya sakit hati. Aku harus berubah. Itu komunitas yang sehat.
mengubah kita semakin berkenan kepada Tuhan. Ayo bawa kita hidup punya komunitas yang sehat. Bukan cuma komunitas kumpul-kumpul ya. Agus namanya Agus, kumpul sama Agus. Budi namanya Budi, sama kumpul sama Budi. Bawa mobil apa, kumpul sama bawa mobil apa. Bukan cuma gitu tok. Bukan. Tapi ketika kita kumpul, kita berubah sampai kita mencapai berkenan kepada Tuhan, serupa dengan Kristus. Yang mau kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Alinea berikutnya, tetapi tanpa kebenaran ketulusan tidak ada kepercayaan. Jadi komunitas itu membuat kita itu bisa percaya, berubah, semakin tulus, otentik, ya. Saling mengasihi. Bapak Ibu, kita ini tugasnya saling mengasihi. Kapan kita bisa mengasihi? Kalau punya komunitas, yaitu namanya adalah kubu doa. Di sini ya ditulis, dalam GBT Mawasaron komunitas itu kita kenal sebagai kubu doa. Ya, jadi gimana caranya kita mengasihi? Gimana caranya peduli? Ya harus punya komunitas. Ya, kita nggak bisa ujuk-ujuk lalu berbuat baik, kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi dalam komunitas kita tahu, oh ini kesulitan dalam hal ini, kesulitan dalam hal itu, kesulitan dalam rasa takut, rasa khawatir. Ada orang itu khawatirnya luar biasa. Ada. Maka dalam komunitas itu kita sama-sama mendoakan. Bapak Ibu, dulu saya kayak merasa, cuma doa semua orang aja bisa. Siapa yang bilang? Waktu kita didoakan, itu kadang orang bisa sangat bersyukur. Ya Bapak Ibu, minimal kita bisa satu, mendoakan. Dua, perhatian. Ini penting. Ayo kita bangun komunitas yang sehat. Dalam komsel atau kelompok kecil, gereja menjadi keluarga yang akrab. Ya, bisa tahu namanya, tahu rumahnya, ya, bisa bercanda, bisa berkumpul, nggak canggung, ya. Bapak Ibu ke gereja, saya ini mau bangun ini ya Bapak Ibu ya. Kita punya komunitas yang baik. Jadi bukan cuma datang salaman ibadah, salaman pulang, tapi kita bangun keluarga. Ya, saya paling bahagia itu kalau sudah kumpul-kumpul, makan-makan, ya, kenal satu sama lain. Apalagi kalau pelayanan besuk, ya, sakit dikunjungi. Ya. Bapak Ibu dukung doa, pemain drum kita ini lagi tadi lagi di proyek buka kontainer, ya, Pak Ibu Saudara. Tiba-tiba gelap. Bleng, semaput. Jadi tadi ini terima kasih ya untuk pemain drum Saudara Yere yang gantikan ya. Betul ya. Ini terima kasih, ini last minute Pak Ibu Saudara. Wah ini kebaikan Tuhan ya. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kerendahan hati, mau melayani. Biasanya orang dadak-dadak gak mau. Oh semaput Pak Ibu. Kita dukung dalam doa Saudara Iwan ya. Masuk rumah sakit. Nah kalau gini, kalau gak ada komunitasnya, pelayan Tuhan gak ada komunitasnya, ya, jemaat gak ada komunitasnya, tahu dari mana? Ayo kita berkomunitas dan jadi berkat. Dalam dunia yang besar, gereja tetap akrab, ya, harus tetap akrab. Ya. Bapak Ibu, dalam dunia yang cepat, gereja harus tetap kuat. Oh perubahan itu cepat. Ekonomi berubahnya cepat, kita harus tetap kuat, jangan tergoncang. Dalam dunia yang kompleks, gereja harus tetap sederhana. Ya, Bapak Ibu, dunia ini kompleks, kadang pusing kepalanya di dunia ini. Kerja, ada orang saya lihat kerja itu mukuli kepala, ya karena, waduh, bebannya banyak. Ya, Pak Ibu Saudara. Karena itu waktu ke gereja, ayo kita tetap sederhana. Dalam dunia yang rasional, gereja tetap menjadi pegangan yang tetap. Ya. Kita punya pegangan yang jelas. Tadi itu identitas. Dalam dunia yang tidak saling mengenal, waduh Bapak Ibu kalau di kota, tetangganya aja belum tentu kenal. Saya mau tanya Bapak Ibu, tetangga Bapak Ibu namanya siapa? Ada yang jawab, Dul. Soalnya istri ada nyeluk ngamuk-ngamuk, buantet, Dul. Bapak Ibu kenal tetangga Bapak Ibu? Belum tentu. Ya. Kalau kenal puji Tuhan, nanti kita kenalan. Habis kenalan, kita ajak ke gereja, Pak Ibu. Ya, gimana kita mau jadi berkat? Kita nggak pernah tahu.
Bapak Ibu sebagai penutup, discipleship journey proses pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu gimana? Ini kita petak supaya kita ini tahu kita posisi di mana. Satu, ya, datang kepada Tuhan. Pemuridan diawali dengan sebuah keputusan untuk mengikut Yesus. Ya, dilanjutkan dengan panggilan untuk membagikan berita keselamatan. Jadi nomor satu, datang kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, tugas kita nomor satu, kalau ada orang belum kenal Tuhan Yesus, ayo diajak datang. Yang mengerti katakan amin. Ya, mohon dibaca Pak, Pak Pendeta Yamin, yang Matius 4:19. Injil Matius 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan Ku jadikan penjala manusia." Amin. Setelah kita terima keselamatan, ayo kita ajak orang-orang datang pada Yesus. Ya, Bapak Ibu, kemarin kita kubu doa di rumahnya Bu Aiwa Pantai Mentari ya. Lalu ada satu AI itu mau datang ya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan semangat tentang Genesis internasional, Pak Ibu Saudara, yaitu ibadah dengan bahasa Inggris. Ya, jadi nyanyinya bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Inggris, shalomnya bahasa Inggris, khotbahnya bahasa Inggris. Semua bahasa Inggris. Saya lupa, Bapak Ibu. Kalau di situ itu ada satu AI itu nikah sama bule. Jadi dia manggilnya Om Bule. Mix ya, Om Bule ya. Lalu dia ngomong ya, nanti kalau bahasa Inggrisnya buka, saya sama Om Bule mau datang. Oh puji Tuhan. Diajak datang. Bapak Ibu, ayo kita semua jadi penjala manusia, bukan cuma penjala ikan. Bapak Ibu, saya kalau ngajak mancing itu selalu khotbah. Di tempat pancing itu saya khotbah. Kita iso mancing manusia, iwak, gitu, ikan. Tapi nanti kita pulang, ayo kita jadi penjala manusia. Sistemnya sebenarnya agak sama. Bapak Ibu, sekitar kita, apa yang dekat? Di kolam mancing itu ikan yang bisa kita capai itu ikan yang dekat. Lalu menarik, ya, kail itu kan diisi sesuatu yang menarik. Dan yang terpenting begitu kita tangkap, ya ojo digoreng Bapak Ibu ya. Tapi ditumbuhkan menjadi penjala ikan lagi. Disitulah kita akan menemukan bahwa kita ini melakukan apa yang Tuhan mau. Pertama, datang, ajak teman datang. Ya, 1A menjadi teman bagi orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu, ayo jadi teman buat tetangga kita, juga kita ya, pelanggan kita jadi teman dulu. Ya, proses itu jadi teman harus dekat dulu tadi ceritanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, para pemungut cukai, Tuhan Yesus itu dekat sama pemungut cukai, ya, orang berdosa. Kenapa? Karena supaya mereka satu kali dengar Injil. Yang B, 1B, menjangkau orang yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, menjangkau orang yang terhilang itu seringkali membawa Anda keluar dari zona nyaman. Ya. Anda karena tidak bertutur kata, mereka tidak bertutur kata, bertindak ataupun berkumpul di tempat yang sama. Kadang kita jangkau orang itu kita nggak tahu dunia mereka kan gitu ya. Baik kalau dunianya tahu, Pak Saudara ya. Belajarlah kepada Tuhan Yesus yang mempunyai keahlian dalam membawa dirinya di dalam ragam budaya dan komunitas. Ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jika ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 sampai menemukan ya yang di padang gurun dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukan ya. Bapak Ibu, mencari sesuatu yang hilang bukanlah hal yang mudah. Bapak Ibu kalau cari sesuatu yang hilang itu cari capek apa lega Pak? Capek. Kesel Pak Ibu Saudara nyari kacamata mau moco WA iki cek angel ya. Wes buka tas, buka sana kacamata di atas kepala. Wah, rek wis tiwas kesel. Pak Ibu Saudara, mencari itu bukan hal yang gampang. Bukan hal yang menggembirakan. Tapi hari ini ayo kita mencari jiwa yang hilang. Terutama jiwa yang mundur dan jiwa yang belum percaya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya,
kita percaya Tuhan, kita sudah ditebus. Mereka belum. Kita selamat bukan karena kita baik. Kita selamat bukan karena kita melakukan A, B, C, dan D. Kita selamat karena anugerah Tuhan. Mereka belum punya anugerah. Kita baik, kita pelayanan, kita lakukan A, B, C, D, berbuat baik karena kita sudah rasakan kebaikan Tuhan. Bisa bayangkan saudara kita yang belum percaya Tuhan itu, mereka belum tentu selamat. Mereka belum dapat anugerah. Ayo Bapak Ibu, kita menjangkau. Beritakan Injil. Tugas kita cuma memberitakan dengan baik. Ya, tugas yang menumbuhkan itu Roh Kudus. Yang kedua Bapak Ibu, langkahnya apa? Yang pertama, proses pemuritan itu satu, datang. Ketemu Tuhan Yesus, datang. Yang kedua, bertumbuh di dalam pengenalan. Ya, B2, bertumbuh dalam pengenalan. Bertumbuhnya melalui apa? Melalui firman. Doa dan firman. Kita baca ya, Roma 12 ayat 2. Saya minta tolong hambanya, Pak Pendeta Yamin ya. Roma 12 ayat 2. Ikan firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Baik Saudara, setelah datang, kita harus bertumbuh lewat doa dan firman. Supaya kita tahu apa? Satu, mana yang kehendak Allah. Ini benar enggak kehendak Allah? Yang kedua, mana yang berkenan sama Tuhan. Dan yang ketiga, mana yang sempurna. Bapak Ibu, setiap hari ini kita harus milih. Dalam hidup itu harus milih. Milih bangun apa tidur waktu waker kita nyala. Milih berangkat kerja apa tetap di rumah santai-santai. Kita harus milih. Milih marah waktu dipotong orang, kita milih marah apa milih sabar. Pagi kita milih bersyukur apa ngomel. Aduh Tuhan, bangun pagi awakku kesel kabeh. Oh Tuhan diomeli. Untung Tuhan nggak tanya. Ya apa kesel lah. Mau balik aja tak pulang. Ngeri weh. Ya, mau Tuhan. Kita selalu milih setiap hari. Hari ini apa pilihan kita? Apakah kita mau berkenan sama Tuhan? Apakah kita mau punya hidup yang sempurna? Bapak Ibu, dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Mungkin kita dulu pembohong sudah berlalu. Kita dulu pezina sudah berlalu. Dulu korupsi sudah berlalu. Sekarang kita adalah ciptaan yang baru sampai kita menuju kesempurnaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Ayo kita bertumbuh kemana? Pembaharuan budi. Bapak Ibu, ketika kita tahu sesuatu, tindakan kita ini bakal berubah. Contoh ya, Bapak Ibu kalau baca coklat itu yang enggak manis ya, baik untuk mood. Nah, jadi kalau kita bad mood, kita makan apa Pak Yesa? Coklat. Oh, kalau kita makan apokat itu lemak baik. Nah, maka kalau kita lihat apokat, kita ingatnya apa? Wah, lemak baik nih, aku perlu lemak baik. Pengetahuan itu mengubahkan orang. Kalau firman itu datang dan mengubahkan pikiran kita, iya ya gini ini enggak boleh. Gini ini Tuhan sedih loh. Masa aku mau gini terus dalam hidupku, seumur hidupku gini? Masa aku ini mau sakit hati terus gini? Masa aku mau jatuh terus gini? Maka kita berubah oleh pembaharuan budi. Sampai kita ngomong, aku pengen menyenangkan Tuhan. Ya, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu
senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Sesungguhnya harganya sudah lunas dibayar. Bapak Ibu, kita ini sudah dibeli lunas loh. Bapak Ibu kalau satu kali beli handphone, ya, Bapak Ibu beli handphone, lunas bayarnya. Tapi layarnya sigar setengah, sigar. Layarnya cuma bisa dipakai setengah, atas doang yang bisa dipakai, bawah gak bisa. Bapak Ibu marah apa seneng? Wah, tepak ini ya, bayar lunas cuma untuk setengah. Kadang kita itu segitu sama Tuhan. Tuhan itu sudah bayar hidup kita lunas, tapi kita ngomong, Tuhan, untuk area ini ya, Tuhan ojo ote hidupku, jangan ganggu hidupku, area ini. Entah itu area pernikahan, area pekerjaan, itu area apa, dosa yang kita suka. Padahal kita sudah dibayar lunas. Waktu kita bertumbuh, kita mau buka area ini. Tuhan, aku mau menyenangkan Tuhan. Ini semua sampah tak buang. Tuhan, ini dosa favoritku, tak buang Tuhan. Aku mau berhenti. Kasih aku kekuatan Tuhan. Nah itulah pertumbuhan yang sehat. Kita nggak bisa jadi Kristen tetap megang, tetap beribadah, tapi tetap berdosa, tidak bisa. Bapak Ibu, yang ke B ya, 2B, bersekutu. Kaget Bapak Ibu saudara. Saya kaget, ngarah ke saya ini pertama ya, kaget. B, dek, gitu Bapak Ibu saudara ya. Bersekutu dalam komunitas gereja. Ya. Bapak Ibu saudara, bersekutu itu penting. Ya. Pada awal perjalanan Yesus sebagai juru selamat, ia memanggil murid-murid di dalam sebuah komunitas di mana dia memimpin dengan kasih. Setelah ia naik ke surga, murid-muridnya mengikuti perintah dan teladannya dengan terus berkumpul bersama-sama di dalam sebuah komunitas di mana mereka saling mengasihi. Ya, ayo kita bersekutu, bertumbuh dan bersekutu. Ya, komunitas itu penting untuk bertumbuh dan bersekutu. Ya, kalau bersekutu semakin kuat. Ya, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Saat kita menyembah, Tuhan bertahta di atas pujian. Ya, Bapak Ibu saudara, yang ketiga, melayani menurut panggilan. Jadi langkahnya jadi murid itu apa? 1, datang. 2, bertumbuh. 3, melayani. Bapak Ibu, kita nggak boleh nggak melayani. Ayo kita semua melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara, itu langkah pertumbuhan rohani. Itu langkah perbuatan baik. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mungkin Anda pernah dengar ungkapan yang mengatakan bahwa setiap orang layak untuk melayani Dia. Namun di tanah budaya yang berorientasi pada kinerja, ya, kita itu kadang-kadang kerja kinerjanya gimana, ya, atau performance driven. Seringkali Anda memilih tingkat toleransi yang rendah terhadap ketidakmampuan dan lebih fokus kepada profesionalisme. Berikut adalah beberapa pikiran yang dalam pelayanan yang kurang tepat. Ya, ini harus dibongkar. Ya, tadi ya Bapak Ibu, kalau pikirannya berubah, tindakannya berubah. 1, pikiran yang salah, mitos. Peran utama pastor atau pendeta adalah untuk melayani saya. Banyak jemaat pikiran ini. Wah, kalau pendeta ya untuk melayani saya. Pemikiran ini seringkali menyebabkan jemaat menuntut seorang pastor untuk memenuhi kebutuhan, semua kebutuhan rohani mereka. Dan tanpa sadar pastor ini dijadikan superhero dan jemaat hanya menjadi penonton pasif. Bapak Ibu, kalau kita mau maju, kita jangan jadi penonton, tapi kita jadi pelayan Tuhan. Adalah untuk memperlengkapi Anda agar dapat melayani orang lain di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Jadi hari ini saya sedang memperlengkapi Bapak Ibu, bagaimana kita ini bertumbuh jadi murid. Ya, mungkin saudara kita bingung, ya apa? Aku ikut Tuhan itu apa? 1, datang. 2, bertumbuh dalam komunitas. Doa firman. 3, melayani. Ya, nanti 4, memimpin, ya, menjadi murid terus. Bapak Ibu saudara, ayo mitos ini kita buang.
Ya saya selalu ngomong Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama ngelayani Tuhan. Ya nggak ada superhero, wah Mbak Tuhan cuma satu aja bisa ngelayani semua, nggak bisa. Makanya Tuhan ciptakan kita ini berkelompok, komunitas tim. Ya, ada bagian yang apologetika. Apologetika itu yang biasanya debat. Ya, ada bagian gembala, ada bagian guru, ada bagian yang memberi tumpangan, ada bagian yang suka memberi, ada bagian yang ramah, ada bagian yang buat rencana, ada bagian yang buat mujizat. Itu masing-masing Bapak Ibu. Tidak bisa ya diborong semua. Wah, Tuhan aku kasih aku mujizat, mimpin. Bapak Ibu, ya tak bisa. Kita ini bagiannya masing-masing. Ayo kita cari bagian kita. Mitos yang kedua adalah seorang yang mengalami kedewasaan rohani itu sebelum melayani. Oh, harus dewasa rohani dulu baru pelayanan. Ini salah. Salah. Ya. Bapak Ibu, pemikiran ini meyakinkan jemaat bahwa sebelum mereka melayani, mereka harus banyak doa, banyak tahu Alkitab. Ini baik ya, tapi gak harus seperti ini. Sampai mereka memperoleh sertifikat kelayakan sebelum Tuhan dapat memakai hidup mereka. Ya. Namun yang benar adalah Anda tidak akan mengalami kedewasaan rohani sampai Anda melayani. Saat kita melayani itu loh, kita ini dibentuk, gesekan. Hati hamba itu bukan waktu kita jadi jemaat, oh inilah yang ku punya hati sebagai, tapi gak pernah pelayanan. Mana bentuknya kita hati hamba? Di pelayanan, waduh Bapak Ibu ya, disitulah kita dibentuk. Gak salah dibilang salah. Ya, pendeta itu tempatnya salah, Pak. Salah toh, ya. Pendeta tinggi besar disebut Goliat, pendek cilik disebut Sakeus iki duit tok. Ya. Salah terus Bapak Saudara, pendeta pakai baju elek. Wah, ini kurang berkat pendeta. Pendeta pakai baju wapi, oh kaken gaya pendeta. Ya. Pendetanya tuwek. Oh ya, wah sampai tuwek khotbah gak tahu regenerasi. Pendeta enom, lu sik enom mau ngajari apa? Suwe-suwe siapa sing khotbah Pak Saudara. Nah itu di tempat pelayanan itu loh, tempat hati kita nih, hati hamba. Mana hati hambamu? Waktu melayani gak cocok ya. Waktu kita melayani punya hambatan. Oh pasti. Di mana kita bertumbuh? Di saat kita melayani. Ya, jadi mitosnya, wah aku harus sempurna rohani dulu, dewasa rohani, baru pelayanan. Enggak, waktu pelayanan kita dibentuk, difitnah, ya, serba salah, ya. Bapak Ibu, pemimpin itu selalu anginnya kenceng, gitu ya. Makanya kalau kita nggak kuat, promosi itu kadang bukan jadi berkat. Karena itu saya sering ngomong ya, kalau kita minta Tuhan berkat, jangan cuma berkat, minta kekuatan untuk terima berkat, mengelola berkat. Promosi itu kalau kita nggak kuat, kita akan jatuh. Bapak Ibu, pohon kalau tinggi tapi nggak dalam, kena angin, gimana Bapak Ibu? Tumbang. Bukan kuat menghasilkan buah, bukan, tumbang. Kita kalau nggak kuat dipromosikan, belum tentu kuat, tumbang. Karena itu kalau kita terima berkat, minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan mengolah berkat jadi berkat. Yang mau kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Karena itu Bapak Ibu, ayo punya hati seorang hamba. Kapan dewasa rohani? Waktu pelayanan, waktu disalah mengerti. Disitulah kita punya dewasa rohani. Kapan orang dewasa rohani? Waktu disalah mengerti, tetap pelayanan. Gak peduli Bapak Ibu ya. Tantangan pelayanan banyak. Mau berangkat pelayanan, di rumah ada masalah ya. Bapak Ibu, apa ciri-ciri kekanak-kanakan? Ada masalah, mutung pelayanan gitu. Tuhan Yesus walau dalam keadaan menderita, dihianati siapapun, dia tetap layar. Selesai. Sudah selesai.
Kita semua. Sering Bapak Ibu, wah mau berangkat pelayanan, ada aja tantangannya, disalib. Ini disalib mobil, bukan disalib kayak Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya. Disalib mobil. Kadang marah, gitu. Ada aja. Tapi dewasa rohani apa enggak? Dilihat dari situ. Oh ini dewasa rohani. Oh ini gampang enggak reaksi, enggak ngamuan. Oh ini bisa ngontrol diri, penguasaan dirinya bagus. Saat kita melayani, ayo kita semua melayani Tuhan. Ayat-ayat terakhir ya, ayat-ayat apa paling favorit jemaat? Ya, Pak, minta tolong Pak, Efesus 4, 12, 13 ya. Efesus 4, 12, 13 ya. Efesus 4 ayat 12 hingga 13 demikian firman Tuhan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu, kita semuanya diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu bukan kebetulan datang ke sini. Oh, Pak, aku salah masuk gereja, enggak. Bapak Ibu datang, kita semua memperlengkapi. Ya, saya berdoa kita semua punya divisi yang bertumbuh. Ya, Bapak Ibu dukung doa, kita lagi di divisi Praise and Worship lagi recording lagu ya. Lagu kedua, ya, lagu pertama Light of the World. Yang kedua ini lagu slow ya untuk Paskah. Yaitu salib Kristus, kasihnya bagi kita semua ya. Saya bangun divisi ini, nanti divisi anak dibangun. Divisi penginjilan harus dibangun Bapak Ibu. Harus bangun divisi ya. Gak bisa orang itu cuma dipatok pelayanan cuma di mimbar, gak bisa. Kita melayani itu beda-beda. Ada yang hatinya itu melayani ya tanpa disuruh nata sepeda motor, nata parkir, ada Pak Ibu. Ada yang divisinya suka memberi tumpangan. Oh Pak, kalau ada pendeta tamu taruh di tempat saya aja. Nah ini kita harus kembangkan divisi ini, hospitality ya. Jadi saya dukung doa, saya ingin memperlengkapi semua divisi. Bapak Ibu bisa masuk divisi manapun. Ya, jadi Bapak Ibu kita semua melayani nggak harus bentuknya sama. Oh semua harus khotbah, enggak semua harus khotbah. Semua harus nyanyi, oh enggak. Kalau talenta nyanyi harus nyanyi. Kalau talentanya khotbah harus khotbah. Tapi kalau bukan talentanya nggak harus. Ya, kita bangun divisi yang lain. Bagi yang suka ngajar anak-anak. Bagi yang suka ini dan itu, kita bangun. Apologetika, kita bangun. Yang keempat, menjadi murid dan memuridkan yang lain. Ya. Hire, pemimpin itu memuridkan. Ya. Bapak Ibu, kepemimpinan Tuhan Yesus tidak hanya berbicara mengenai pengikutnya sebagai penonton. Namun ia memberdayakan muridnya untuk melakukan apa yang telah dilakukannya. Ia memberikan Anda kuasa untuk dapat terus memuridkan yang lain. Berikut beberapa hal yang harus dipahami. 1. Seorang pemimpin tidak takut memberdayakan muridnya. Lupa, kalau ada yang khotbah lebih baik dari Pak Isa gimana? Bagus. Gak apa-apa Bapak Ibu. Ya, saya sangat bersyukur ya ada yang ngomong, wah Pak ini kalau ini lebih bagus dari Bapak gimana? Bagus. Kita semua harus maksimal untuk Tuhan. Loh, pemimpin yang hebat itu punya murid yang hebat. Karena kita nggak selamanya hidup. Ya. Bapak Ibu kalau bertumbuh jadi hebat, jangan takut. Kita semua muliakan Tuhan. Ya. Bapak Ibu harus berdoa, anak Anda lebih hebat dari Anda. Itu sudah pasti. Kita semua mimpinya, anakku harus lebih hebat dari aku. Kan gitu kan. Muridku harus lebih hebat dari aku. Tuhan Yesus itu ngomong, muridnya harus bertumbuh. Pemimpin itu nggak takut muridnya berkembang. Hebat. Yang kedua, B, seorang pemimpin tidak lepas dari proses pertumbuhan. Bapak Ibu, makanya kenapa kok harus ada buku yang terakhir, Hire. Banyak orang nggak punya hati yang besar untuk menyerahkan jabatan estafetnya. Nggak punya hati yang besar untuk orang lain dipuji. Pemimpin itu harus punya hati yang besar. Karena itu kenapa kok harus ada buku terakhir, Hire. Karena nggak semua orang punya hati seorang pemimpin.
Kalau pemimpin nggak punya hati seorang pemimpin, ditekan semua yang di bawahnya, gak usah api-api, gak usah bagus-bagus, aku harus jadi nomor 1. Ya, karena itu harus ada pelatihan kepemimpinan. Ya. Bapak Ibu Saudara, yang B, yang terakhir, seorang pemimpin tidak lepas dari proses. Kalau kita sudah promosi, jangan lupa untuk terus bertumbuh. Ya, kita sedang pelayan Tuhan. Aku pelayan Tuhan puluhan tahun. Terus ngapain Bapak Ibu? Cukup? Enggak. Kita harus terus bertumbuh. Ya, Bapak Ibu di sini bertumbuh apa? Datang lagi sama Tuhan. Memperbarui kasih mula-mula. Bertumbuh lagi. Mungkin ada sesuatu yang baru. Mungkin kita menghadapi badai, kita butuh komunitas bertumbuh lagi terus. Kita melayani lagi, talenta mungkin ditambah, kemampuan ditambah. Ya. Ketemu orang yang khotbahnya lebih bagus, kita belajar. Ketemu orang yang manajemen gerejanya lebih bagus, kita belajar. Dan kembali memimpin untuk melayani. Bapak Ibu dukung doa, saya pengen buat buku Bapak Ibu ya. Saya punya buku ini namanya Diari Pemimpin. Kalau Bapak Ibu mau menelurkan pemimpin itu harus 4 fase. Belajar dari Yosua. 1, menjadi pengikut. Bapak Ibu gak akan pernah menemukan pemimpin kalau dia gak pernah ngikuti Bapak Ibu Saudara. Menjadi pengikut. Yang kedua, menjadi pengganti. Wah, ini berat Bapak Ibu ya. Musa digantikan oleh Yosua. Tuhan sampai harus buat Yosua ini belah sungai Yordan. Kenapa? Karena Musa belah laut. Jadi Tuhan harus buat Yosua belah sungai Yordan. Supaya orang semuanya tahu. Penggantinya itu Yosua. Lalu yang ketiga menjadi pemimpin. Wah, tantangannya pemimpin itu banyak Bapak Ibu. Di atas, anginnya gini gitu, melawan males, gak mau bertumbuh, melawan hati yang sakit dan sebagainya. Dan yang terakhir, menjadi pelatih. Kalau kita sudah jadi pemimpin, jangan lupa jadi pelatih. Kita harus punya orang, anak kita kah, mantu kita, yang meneruskan toko, yang meneruskan pabrik, itu harus dilatih. Ya. Dia hebat teknologi, tapi gak punya prinsip, gak bisa apa-apa. Melatih dalam pelayanan, sampai satu kali mereka meneruskan ekstafet dan jadi berkat. Tuhan berkati kita semua. Mari kita selamanya boleh bertumbuh dan jadi berkat. Mari kita memiliki gereja, tempat pertumbuhan. Mengubah mindset, mengubah hidup, dan kita melayani dengan setia. Jadi Bapak Ibu, apa langkahnya jadi murid? 1, datang. Ya. 2, bertumbuh. 3, melayani. Yang keempat, menjadi murid. Terus sebagai pemimpin menjadi murid. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.